Ya kula terangno nggih dados niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dhahirah. Ya kalau baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dhahirah napa? Yang dhahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kulo mikir, kulo bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji. Gimki jenane eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling tenan. Wong nak soleh, soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangise bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasane wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, saniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Saniki sing urip karek bedua-bedua. Damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam. Iku nangis bumi. Langit seweneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat ke langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampai apa termasuk ulama zahir, apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngeten kalau tak terang normal ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa menurut sobat napa? Umpama kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materi ini ke bumi dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang, lali. Seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kita katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Lah nek sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Kan wonten latihan ya, misalnya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha ya. Pas nunggu pian pas nunggu. Wa 'alaiha ya. Wa alihan wa biya. Kata wa alihan apa kata wa biya temu iki? Wa alihan. Wonten sing wa biya. Wong kata sing wiridan wa alihan. Tak sanad kula musalsal tok nabi niku wa biya. Kebenaran guru kula macane wa biya, tapi ada yang maca wa alihan. Begini carane sampean mikir ya, tak warai tauhid sing kasep. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata umastatu yakinan. Umpama somben tutup ikut dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli syai'in qadir, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis matilah imanku ora tambah, meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia ya pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Buatin sampean tak latih ya, tak latih senang pangeran. Misalnya begini, sampean
Tak latih, harus latihan, memang harus seperti ini latihan. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu, ujuk-ujuk. Wujud. Kadang apa mati ya wedi kan. Mau mati juga kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah itu. Wopo enten-tenan. Makanya aku ya ora ro, tak tinggal turu sakmono kan yo nglilir kok. Nang nglilir terus nanti terus. Apa mlaku-mlaku nang donya apa piye kok. Nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok. Ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takok, misalnya sampeyan ning kuburan niku. Apa ngadepi mungkin nakil tukaran terus itu keselen tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali apa gampang jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora roh karepe ngerti-ngerti urip mati ora roh karep pas mati sampeyan petangin dah ya ora roh karep wis pokoke wa mata syauna illa ya insyaallah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jamiul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Wewal. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Haddad. Sayyid Abdul Haddad itu pengagum kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik, ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus izin. Mulanya kiai-kiai harus dalil, kalau Ibnu Taimiyah mereka dicap Wahabi. Ada Ibnu Taimiyah wong anu. Di kitab-kitab kita, termasuk Syekh Muhammad Piyambak, nanya Ibnu Taimiyah kola Syekhul Islam, kola. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyok dalil fastabiqul khairat iki apa Pak iki dalil yo dewe-dewe. Wah parah tenan wong. Dulu saya melihat orang gak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi gak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalimnya sepiro nganti dadi nopo? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi nopo?